Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita adalah memulai kuliah, yaitu hari pertama dalam mata kuliah Gender dan Politik, dan ini adalah mata kuliah sesi pertama. Sesi pertama biasanya diikuti atau diadakan suatu penjelasan terkait dengan tugas perkuliahan yang harus dilakukan oleh mahasiswa atau mahasiswa. Baiklah, mata kuliah Gender dan Politik suatu pengantar ini merupakan mata kuliah yang diampu oleh 3 orang dosen. Yang pertama adalah koordinator, saya sendiri, perkenalkan saya Nurdin, dan yang kedua ada Dr. Ana Sabana, dan ketiga adalah Anekdote Umar. Baik, agenda kita hari ini adalah akan menjelaskan mengenai deskripsi mata kuliah, kemampuan yang diharapkan setelah mahasiswa-mahasiswi menyelesaikan studi mata kuliah ini. Kemudian ada materi pembelajaran, pustaka, sistem pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, metode penilaian, dan pengantar mata kuliah ini. Nah, deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada mahasiswa dan mahasiswi mengenai konsep, teori, perspektif, dan praktik politik gender di berbagai dunia umumnya dan Indonesia khususnya. Namun demikian, secara khusus mata kuliah ini akan memberikan pengalaman dan pengetahuan serta wawasan kepada mahasiswa, khususnya mengenai konsep kesetaraan gender, ketidakadilan gender yang dikaitkan dengan fenomena politik terkait dengan pentingnya kehadiran perempuan dalam politik dan pembuatan kebijakan, serta adanya fenomena perempuan dalam pemberdayaan pembangunan baik itu politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Baik, setelah mempelajari mata kuliah ini, maka mahasiswa dan mahasiswi ini diharapkan mampu pertama menjelaskan teori pendekatan dan konsep-konsep dasar gender dan politik. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisa kesenjangan gender dalam politik dan pembuatan keputusan, baik di lembaga formal seperti legislatif, eksekutif, yudikatif, serta lembaga partai politik. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan, menganalisa, dan membandingkan implementasi kebijakan politik gender baik di negara-negara yang telah mempraktikannya dan di negara Indonesia sendiri. Dan yang keempat, setelah mempelajari mata kuliah ini, maka mahasiswa mampu mengimplementasikan konsep, teori, dan praktik dalam penyusunan tugas perkuliahan seperti pembuatan makalah ilmiah, artikel jurnal, dan tugas akhir baik deskripsi atau artikel jurnal singkat. Nah, apa sih yang akan dipelajari dalam satu semester ini? Maka terdapat 14 materi yang perlu dikuasai oleh mahasiswa atau mahasiswa. Pertama, konsep partisipasi, representasi, dan pemilihan politik dalam perspektif politik. Yang kedua adalah mata kuliah materi feminisme. Yang ketiga, pentingnya kehadiran perempuan dalam politik dan pembuatan kebijakan. Yang keempat, gender dan partisipasi politik. Yang kelima, gender dan keterlibatan politik. Yang keenam, kepemimpinan dalam perempuan dalam politik. Yang ketujuh, perempuan dan sistem pemilu. Yang berikutnya, keterwakilan perempuan di parlemen, eksekutif, dan partai politik. Serta kita akan membahas terkait kuota gender baik dalam perspektif konsep dan teori. Yang berikutnya adalah sistem patriarki juga perlu diajarkan. Dan kemudian ada pembelajaran atau materi pembelajaran terkait gender dan pembangunan. Dan yang terakhir adalah kita akan mempelajari penghalusan gender, yaitu konsep, teori, dan kebijakan. Nah, mahasiswa pun dibekali dengan berbagai pustaka. Terdapat 5 pustaka yang wajib dikuasai oleh mahasiswa. Pertama, gender dan politik. Yang kedua, politik, gender, dan konsep.
yang ketiga gender in politics, yang keempat gender Islam dan demokrasi di Indonesia, dan yang terakhir gender in political theory. Nah, bagaimana sih sistem pembelajaran kita? Nah, sistem pembelajaran ini kan dibagi dalam dua sistem. Pertama adalah sistem tatap muka di dalam kelas, yaitu kelas kecil, dan yang kedua adalah sistem pembelajaran online. Ini adalah pembelajaran yang dilakukan secara daring, khususnya terkait kelas besar. Nah, adapun metode pembelajaran kita ini pertama ceramah, itu dosen memberikan paparan materi, yang berikutnya diskusi kelompok, pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran kolaboratif, studi kasus, dan pembelajaran berbasis proyek. Apa media pembelajaran yang disediakan dalam proses pencapaian tujuan mata kuliah ini? Kita akan memberikan mahasiswa media seperti Jimit, Blitz, Zoom meeting, dan adapun harga kerasnya adalah adanya laptop, notebook, spidol, televisi, monitoring yang ada di dalam kelas. Nah, bagaimana metode penilaiannya? Untuk menilai akhir nilai suatu mahasiswa yang didapatkan oleh mahasiswa dalam akhir pembelajaran, maka proses penilaian atau nilai akhir ini dibagi menjadi 5. Pertama adalah partisipasi aktif mahasiswa di dalam kelas, itu nilainya 10%. Kemudian tugas, baik itu membuat critical review, membuat presentasi di dalam kelas, itu nilainya 15%. Kemudian ada ujian tengah semester, itu nilainya 15%. Dan ujian akhir semester nilainya 20%, dan yang terakhir hasil proyek nilainya 40%. Nah, mengapa hasil proyek ini nilainya sangat tinggi? Ya karena memang hasil proyek ini adalah hasil diskusi antara dosen dan mahasiswa. Mahasiswa diberikan keleluasaan untuk membuat proyek. Proyek itu pertama bisa dibuat melalui kelompok. Ya. Kelompok ini bisa terdiri dari 2 hingga 4 orang satu kelompok. Nah, mahasiswa dan dosen bersepakat apa yang ingin dilakukan sebagai proyek. Bisa itu berbentuk tulisan, makalah sederhana, artikel jurnal, ataupun pembuatan chapter terkait materi-materi yang ada dalam mata kuliah ini. Baik, pengantar kita adalah terkait dengan konsep perkuliahan. Nah, dalam sesi pertama ini maka akan dijelaskan mengenai apa itu konsep partisipasi, representasi, dan kepemimpinan politik dalam suatu politik. Nah, inti dari mata kuliah ini adalah bagaimana mahasiswa atau mahasiswa memahami dan dapat menganalisa konsep-konsep penting dalam mata kuliah gender dan politik. Pertama yang harus dikuasai adalah partisipasi politik, yang kedua adalah representasi politik, dan yang ketiga adalah kepemimpinan politik. Karena 3 core ini menjadi inti dari mata kuliah yang akan diajarkan dalam satu semester. Pertama, mengapa mahasiswa harus menguasai konsep partisipasi politik? Karena partisipasi politik nanti akan dikaitkan dengan konsep gender. Bagaimana gender ini atau bagaimana partisipasi politik ini menghasilkan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan, khususnya misalnya bagaimana proses pemilihan suara, menandatangani petisi atau mengajukan keberatan sebagai salah satu bentuk partisipasi politik tertentu. Biasanya meskipun perempuan itu secara persentase sama dengan laki-laki, namun demikian dalam praktiknya partisipasi politik ini lebih menguntungkan gender laki-laki dibandingkan perempuan, sehingga terciptalah adanya ketidaksetaraan gender dalam partisipasi politik. Bagaimana misalnya seorang politisi itu lebih banyak laki-laki dalam partai politik dibandingkan perempuan, atau bagaimana misalnya aktivis-aktivis itu lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan. Ini adalah terkait konsep
posisi politik. Nah, konsep ini sangat penting, ya. Kenapa? Karena konsep politik ini mencerminkan, ya, bagaimana adanya relasi politik, adanya relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan dalam mewakili masyarakat dalam suatu lembaga politik, baik itu di eksekutif, yudikatif, ataupun di legislatif. Nah, pengalaman, ya, menunjukkan bahwa perempuan ini jumlahnya lebih sedikit dalam merepresentasikan masyarakat atau konstituen di lembaga-lembaga negara. Jadi konsep ini penting untuk dikuasai oleh mahasiswa-mahasiswi karena ini melambangkan adanya keadilan atau kesetaraan gender dan laki-laki, dan bagaimana peran masyarakat dan peran partai politik serta negara untuk menyeimbangkan antara keterwakilan perempuan dan laki-laki di lembaga negara. Dan yang terakhir adalah konsep kepemimpinan politik. Nah, kepemimpinan politik ini pun sangat penting. Kenapa? Karena ini masih terjadi anggapan, ya, dalam sistem patriarki di Indonesia bahwa pemimpin politik itu identik dengan laki-laki, ya, identik dengan laki-laki, sehingga wanita ini terpikirkan secara sosial budaya. Nah, di sini pun akan dibahas bagaimana caranya, ya, negara, masyarakat, partai politik mempersempit kesenjangan atau disparitas antara laki-laki dan perempuan dalam aspek kepemimpinan politik. Sebagai salah satu contoh adalah mengapa kepala daerah ini didominasi oleh laki-laki. Kalau kita lihat ya di pemilu 2024, ini ternyata laki-laki ini dominan mencalonkan diri atau dicalonkan oleh partai politik. Nah, disinilah peran partai politik, masyarakat dan negara untuk mempersempit adanya disparitas kekuasaan dalam bentuk kepemimpinan politik. Baiklah, mungkin demikian saja akhir dari mata kuliah kita ini. Dipersilakan untuk tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.